Bagaimana dengan teman-teman? Apakah sudah siap? Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ku percaya pengorbananmu, kan ku ingat perkataanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Terima kasih Kau rela mati. Terima kasih Kau bangkit hidup. Ku terima sorga terang, kan ku ingat perkataanmu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali. Pagi ini kita boleh datang kembali pada Tuhan untuk beribadah bersama. Yes, Tante, aku senang banget. Betul sekali Tante Anggun, aku juga senang sekali. Ayo Tante Desi dan juga Om Freddy, kita mau ajak adik-adik untuk bersama-sama menaikkan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan buat kita semua dengan menaikkan pujian masuk hadiratnya. Siap. Siap, Tante. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Sekali lagi ya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Oh Yesus, Raja segala raja. Oh Yesus, Raja segala raja. Tak henti-hentinya kita memuji Tuhan ya adik-adik, Om Tante. Karena kasih Tuhan yang selalu indah setiap hari. Sekarang kita mau siapkan hati kita akan bersatu dalam doa. Kita mau doa pembukaan, oke? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah boleh pimpin kami. Dari tadi kami bangun tidur sampai sekarang kami mau bersiap untuk ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pimpinlah ibadah kami ya Tuhan, dari awal sampai dengan selesai. Kami mau memuji nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga mau berikan kerinduan Tuhan pada teman-teman kami yang mungkin hari ini belum bisa hadir atau ikut ibadah online Tuhan. Mudah-mudahan mereka bisa ikut di ibadah selanjutnya. Dan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan saja yang akan membuka telinga dan membuka hati kami, sehingga kami mau boleh mengerti firman yang akan Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oh ya Tante, Ya Om? tahu nggak kalau minggu ini adalah salah satu yang
salah satu minggu-minggu yang cukup sibuk untuk adik-adik, Tante. Sibuk. Maksudnya sibuk gimana, Om? Aku tahu, Iya, Om. apa Tante? Maksudnya banyak dari adik-adik yang minggu ini sedang menghadapi PH atau PTS. Benar nggak, Om? Tengah semester, benar? Iya. Iya, benar Tante. PH ya maksudnya ya. Betul, Tante. Seperti Aaron gitu. Betul. Aaron kenapa? Ih, Tante Anggun nih. Aaron kan habis ulangan bahasa Indonesia di sekolahnya. Tahu kan? Tahu Aaron kan? Enggak. Ya, Tante Anggun nih belum lihat videonya ya. Iya sih Tante. Ya udah. Kita lihat bareng-bareng ya. Ayo. Ini dia videonya. Aduh, kenapa ya? Nilai bahasa Indonesiaku selalu jelek. Aku sudah giat belajar, tapi tetap saja nilaiku jelek. Aduh, gimana ini? Aku ingin seperti temanku, Davina. Dia selalu mendapat nilai yang bagus. Tuhan, kenapa aku tidak bisa seperti temanku itu? Nah, Tante Anggun, itu dia videonya. Oh, itu tuh videonya. Tapi sedih ya. Tadi lihat Aaron di video. Aaron sudah berusaha loh Tante, ya kan ya Om ya. Tapi nilainya masih juga belum bagus. Dia sudah belajar, tapi nilainya masih segitu-gitu aja. Sampai sedih banget tadi ya aku lihatnya. Tapi sebenarnya Om Tante nih ya, kalau kita lagi mengalami kesulitan seperti Aaron tadi itu di video, apa sih yang baiknya kita harus lakukan? Nah, pokoknya jangan berkecil hati, Tante. Betul sekali. Kita jangan berkecil hati dan juga mengeluh ataupun membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena Tuhan sudah memberikan setiap anaknya itu talenta masing-masing. Betul. Nah, walaupun kadang kita masih suka lupa ya Tante, Om, ketika kita mengalami kesulitan, kita kadang masih suka mengeluh atau membanding-bandingkan, kok teman aku bisa begini, aku nggak bisa gitu ya. Dan itu membuat kita jadi minder ya Om ya, atau juga membuat kita jadi tidak percaya diri, jadi rendah diri. Nah, adik-adik, kalau masih ada di antara kita yang seperti itu, ayo kita sama-sama saat ini berdoa bersama mohon ampun kepada Tuhan. Nah, teman kita Nadine dari kelas AKA akan menuntun kita bersama dalam doa pengakuan dosa. Mari adik-adik kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih kami sudah bisa sekolah dan bisa bermain bersama. Tuhan, maaf kami sudah membuat hati Tuhan sedih atau marah atau apapun yang kita perbuat, dan ampuni kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami selalu. Amin. Amin. Terima kasih Nadine yang sudah menuntun kita semua dalam doa pengakuan dosa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah, karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, ini tentunya akan menjadi semangat bagi kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah mengeluh, tidak mudah berkecil hati, ataupun tidak mudah rendah hati. Rendah diri maksudnya. Rendah hati mah bagus ya Tante ya. Nah, Saat menghadapi kesulitan betul, ya Tante. yes, betul banget Tante. Nah, karena kita percaya kuasa Tuhan yang luar biasalah yang akan menolong kita. Betul, Tante Anggun. Nah, kalau gitu sekarang kita mau puji Tuhan, kita menyanyikan lagu Singing Glory, Praise the Lord. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah.
sebentar. Itu tadi videonya Aaron belum selesai kan? Masih ada lanjutannya nggak? Masih ada dong Tante Anggun. Bagus. Iya Tante dan Om. Yuk sekalian kita siap-siap nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Sepertinya adik-adik di rumah sudah nggak sabar juga ya mau dengar firman dan juga mau melihat kelanjutan kisahnya Aaron tadi. Betul Tante. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik di rumah kita mau angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita juga ya adik-adik. Kita mau minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu penuh dengan ungkapan rasa syukur. Kami berterima kasih Tuhan selalu hadir bagi kami, khususnya juga dalam ibadah ini. Tuhan yang telah memampukan kami untuk boleh memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuntun kami agar kami boleh mengerti firman-Mu. Kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan seturut kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, pimpin juga Tante Melva agar di dalam penyampaian firman Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dan firman Tuhan boleh disampaikan seturut kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, sudah pegang Alkitabnya? Yuk kita buka Alkitab kita ya adik-adik. Kita akan membaca firman Tuhan Alkitab dari Mazmur 113. Yuk adik-adik dibuka ya. Kita adik-adik yang di rumah juga baca bersama-sama. Teman kalian, Nathanael akan membacakannya juga untuk kita. Mazmur 113 ayat 1 sampai 9. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah. Hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan, Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan-bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak. Bersukacita, haleluya.
kasih Nathan sudah membacakan Alkitab buat kita bersama-sama tadi. Adik-adik, bacaan Alkitab kita diberikan judul Tuhan meninggikan orang rendah. Adik-adik, kita buka yuk Mazmur 113 ayat 7 yang juga adalah ayat hafalan kita hari ini. Tante akan bacakan ya buat kita Mazmur 113 ayat 7. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Wah, adik-adik, seperti apa sih yang dimaksud dengan hina itu? Hina itu adik-adik dipandang rendah, diejek. Gimana ya rasanya kalau kita dihina? Dihina itu tentu saja nggak menyenangkan ya adik-adik. Orang yang dihina itu pasti sakitnya tuh di sini katanya. Sakit dan sedih. Pasti ada rasa terluka karena dipandang rendah. Nggak berarti gitu loh adik-adik. Nah, miskin itu atau tidak seberuntung orang yang berkecukupan juga terkadang membuat kita sedih. Apalagi ketika kita misalnya nih adik-adik pengen banget sesuatu, pengen menikmati sesuatu yang ingin kita dapatkan, tapi nggak bisa karena kondisi kita sangat terbatas. Seperti video yang tadi adik-adik lihat di awal ya, yang tadi sudah kita saksikan, gimana rasanya adik-adik? Sedih kan ya? Nah, adik-adik, tapi di ayat 7 tadi yang barusan kita baca, wah, kita tahu adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita semua. Tuhan tidak memandang rendah ciptaannya. Masih ingat kan minggu lalu aja kita belajar tentang kita istimewa, kita berharga ya kan? Jadi adik-adik mesti ingat bahwa kita itu punya Tuhan yang tidak memandang rendah ciptaannya. Tuhan begitu dekat kepada orang-orang yang lemah, orang yang miskin, dan juga orang yang hina atau dianggap rendah oleh orang lain. Bahkan katanya tadi di ayat 7, Tuhan menegakkan. Kalau menegakkan itu bagaimana adik-adik? Mungkin yang tadinya kita tertunduk tidak punya daya, jadi tegak, kuat gitu ya adik-adik. Jadi artinya Tuhan benar-benar meninggikan atau mengangkat derajat mereka yang dihina adik-adik. Sehingga mereka tidak lagi menjadi rendah diri, minder. Tapi apa adik-adik? Mereka kembali bersemangat, kembali apa? Bersukacita. Karena apa adik-adik? Karena mereka kembali merasakan bahwa mereka disayang Tuhan, berharga, dan mereka pasti akan merasakan bahwa Tuhan itu sayang kepada mereka. Nah, adik-adik, lihat kan di video tadi, kalau bapak yang di video itu saja adik-adik membuat anak-anak yang tadinya pengen makan sesuatu yang enak tapi nggak punya uang, bapak yang tadi itu bisa memberikan kepada anak-anak tadi. Apalagi Tuhan kita berkuasa melakukan apapun dalam hidup kita. Belas kasih Tuhan dan cinta kasih Tuhan adik-adik berkuasa memperhatikan semua manusia yang diciptakannya menjadi apa adik-adik? Berharga. Tuhan hadir di setiap kehidupan kita semuanya. Bahkan dalam kesusahan kita adik-adik, Tuhan itu selalu memperhatikan dan mengasihi kita. Kita lanjut adik-adik, di ayat 8 juga dikatakan Tuhan mendudukkan dia atau orang yang dianggap rendah itu bersama-sama dengan para bangsawan. Bangsawan itu di istana atau di kerajaan gitu ya adik-adik. Artinya semua orang sama di mata Tuhan adik-adik. Tidak ada yang rendah atau yang tinggi kedudukannya di mata Tuhan. Semua sama di mata Tuhan karena semua adalah ciptaan Tuhan. Adik-adik tahu sendiri kan adik-adik, Tuhan sendiri yang di tahta kemuliaan di surga. Tuhan sendiri dari tempat yang tinggi, dari surga mulia, turun ke dunia ini untuk kita semua adik-adik. Tuhan merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya adik-adik untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Tuhan Yesus rela adik-adik
menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang hina karena dosa. Karena itu adik-adik, sudah tidak ada lagi alasan kita untuk terus-menerus sedih, minder, atau merasa rendah diri. Karena itu adik-adik, kita bersyukur ya punya Tuhan yang berkuasa meninggikan orang yang dianggap rendah atau hina. Nah, adik-adik, sebagai orang yang sudah ditinggikan oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Ada yang mau menjawab? Ada yang tahu jawabannya? Tentu saja adik-adik, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memuji Tuhan. Kayak tadi kita nyanyi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kita juga bersukacita ya adik-adik. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu hadir buat kita. Karena itu adik-adik, kita bersukacita senantiasa. Nah, adik-adik, selain itu kita juga mencontoh teladan Tuhan ya adik-adik. Karena kita sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dengan cara apa adik-adik? Ada yang tahu kira-kira bagaimana caranya? Ini loh adik-adik, kita juga harus menghargai orang lain. Tidak melihat orang lain dari penampilannya atau kemampuan atau talenta. Tapi tetap sopan, ramah, dan berempati terhadap semua orang. Dan kita berikan semangat adik-adik kepada teman yang merasa rendah diri atau masih minder, agar mereka kembali bersemangat dan bersukacita. Adik-adik mau mencontoh teladan Tuhan? Tentu saja mau ya adik-adik. Oke? Nah, adik-adik, yuk adik-adik kita baca sekali lagi ya ayat hafalannya. Ada di Mazmur 113 ayat 7. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Sekali lagi adik-adik ya, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Nah, ayat hafalan ini pastinya menguatkan kita ya adik-adik, bahwa Tuhan berkuasa meninggikan dan memperhatikan kita semuanya. Nah, mari kita tutup ya adik-adik dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang barusan saja kami dengar. Tuhan sangat baik, sangat mengasihi kami. Tuhan meninggikan orang-orang yang dianggap rendah, yang dianggap hina. Bahkan kami juga percaya Tuhan, kehadiran Tuhan dari surga mulia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, sehingga kami semuanya selamat dan kami semuanya dipandang sama oleh Tuhan, istimewa, berharga, dan kami bersyukur memiliki Tuhan yang berkuasa meninggikan kami. Tuhan, mampukan kami, ajari kami juga untuk menghargai orang lain, agar kami tidak menghina orang, tetapi sungguh-sungguh mengasihi setiap orang, teman kami, orang tua kami, siapapun Tuhan yang kami temui, karena kami sudah merasakan cinta kasih Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana ya kelanjutan role play tadi? Yuk kita lihat sama-sama ya. Hai Aaron. Hai Davina. Aaron, kenapa kamu bersedih? Aku sedih karena nilai bahasa Indonesiaku jelek. Wah, jangan sedih Aaron. Aku yakin suatu saat nanti kamu pasti bisa dapat nilai yang bagus. Oh iya, aku bersedia loh ngajarin kamu bahasa Indonesia. Wah, beneran? Iya benar Aaron. Aku bersedia ngajarin kamu. Wah, terima kasih ya Davina karena mau ngajarin aku. Sama-sama Aaron. Sekarang mana buku bahasa Indonesia kamu? Yes, Tante. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Seperti ayat hafalan kita tadi, Tante. Dari Mazmur 113 ayat 7. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin
dari lumpur. Nah, sekarang kita ajak sama-sama ya, Om, Tante, adik-adik untuk mengucapkan ayat hafalan kita. Ya. Dihitung ya, Tante? Hitung. 1, 2, 3. Mazmur 113 ayat 7. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Nah, adik-adik, ketika kita menghadapi kesulitan, yang mesti kita ingat nih, jangan takut. Tuhan Yesus kita yang luar biasa, yang kuat, hebat dan dahsyatlah yang akan selalu menolong kita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Tiada tandingan. Sekali lagi. Tiada tandingannya. Sekarang kita mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita melalui persembahan. Adik-adik, masukkan uang persembahannya ke dalam amplop ya. Terima kasih Tante Ririn. Nah, nanti selesai ibadah, adik-adik bisa menyampaikan kepada mama atau papa untuk ditransfer ke rekening gereja. Nah, sambil kita sama-sama menaikkan pujian, di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh Victoria dari kelas AKA. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, kami sudah memberi persembahan. Terimalah untuk berkat-Mu dan berkati kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Victoria sudah memimpin doa persembahan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagi yang ingin melayani dalam ibadah, baik memimpin doa pengakuan dosa ataupun doa persembahan, boleh menghubungi Om Tante pelayan anak di kelas masing-masing. Nanti adik-adik akan dijadwalkan ya Om ya? Iya, adik-adik juga harus tetap semangat ya. Kalau nanti waktu merekam doanya ya, itu harus berulang-ulang.
Karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Betul Om. Ya. Nah sekarang Om dan Tante, Ya, Tante. saatnya kita aktivitas. Apa ini Tante? Nah adik-adik aktivitasnya untuk kelas AK dan AT sama nih. Kita akan menuliskan puisi, syair atau pantun tentang kuasa Tuhan. Jadi pilih salah satu Tante Ririn ya. Iya, boleh pilih contohnya nih kayak seperti Tante contohin ya. Gimana Tante? Yuk. Nih, ketika ku membuka mata, kulihat mentari berseri. Kurasakan kehangatan sinarnya memberi sukacita di hati. Yeay. Lanjutnya ada nih Tante. Ada lagi. Betapa ku kagumi kuasamu Tuhan. Hebatnya melebihi luas lautan. Betapa ku kagumi kasih-Mu Tuhan, aku yang berdosa Kau beri keselamatan. Gimana Tante? Coba. Nanti kita sautin cakep ya Tante ya. Kita pilih ya. Iya betul. Dari pasar pulang belanja. Cakep. Belanja kue berbagai rasa. Cakep. Jangan pernah berputus asa. Cakep. Percaya saja Tuhan berkuasa. Nah, contohnya seperti itu ya adik-adik. Iya, Tante. Nanti kalau adik-adik sudah membuat, boleh ditulis nih. Kemudian aktivitasnya difoto, lalu dikirim ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Supaya minggu depan bisa ditayangkan setelah ibadah. Semangat adik-adik. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, Tante dan Om mau menyampaikan pesan-pesan buat adik-adik semua. Yang pertama, tetap jaga prokes ya adik-adik. Saat adik-adik pergi keluar rumah, ingat untuk selalu memakai masker dan sering mencuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir atau hand sanitizer. Nah, kedua nih adik-adik, jaga kebersihan dan kesehatan dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Ketiga, jangan lupa minum susu dan vitamin supaya tubuh kita selalu sehat dan kuat dan tidak mudah kena virus. Tapi ada satu lagi Om yang paling Apa, Tante? penting nih, adik-adik selalu berdoa ya kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan selalu menjaga kita semua. Dan bacaan renungan starnya atau renungan dari podcast Shema juga harus dilakukan setiap hari. Iya, Betul. Nah, terima kasih Om dan Tante yang sudah memberikan pesan-pesan buat adik-adik. Nah, sebelum itu, yuk adik-adik sebelum kita berdoa ya adik-adik, mari sekali lagi kita ulangi ayat hafalan kita yang tadi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 113 ayat 7. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Nah adik-adik, kita mau ingat Tuhan Yesus berkuasa untuk menolong kita. Makanya kita nggak boleh lagi takut. Nah sekarang mari kita siapkan hati kita untuk berdoa menutup ibadah kita pagi ini. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah yang kami boleh lakukan pagi hari ini. Terima kasih untuk sukacita kami boleh memuji Tuhan dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak-Mu yang percaya akan pertolongan dan kuasa Tuhan yang akan selalu menolong kami ketika kami mengalami kesulitan. Kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang berani dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sertai kami sepanjang 1 minggu ke depan, dan biarlah minggu depan kami boleh bersama-sama kembali secara virtual untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik jangan lupa ya join persekutuan Zoom-nya setelah ini di setelah ibadah kita. Oh betul. Ayo kita ke Siap-siap. Zoom. Betul. Kita berangkat yuk. Mari kita berangkat. Oh baik-baik. Bye adik-adik. Oh Yesus, aku orang berdosa. Oh aku perlu pengampunan-Mu. Oh Yesus, hanya Kaulah yang mampu
Terima kasih kau bangkit hidup, ku terima sorga terang. Kan ku ingat perkataanmu, ku percaya pengorbananmu. Kan ku ingat perkataanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Terima kasih kau rela mati. Terima kasih kau bangkit hidup, ku terima sorga terang. Kan ku ingat perkataanmu, ku percaya pengorbananmu. Kan ku ingat perkataanmu sepanjang hidupku. Kan ku ingat perkataanmu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Oh Yesus, aku orang berdosa. Oh, aku perlu pengampunanmu. Oh Yesus, hanya Kaulah yang mampu selamatkan jiwaku. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Terima kasih kau rela mati. Terima kasih kau bangkit hidup, ku terima sorga terang. Kan ku ingat perkataanmu, ku percaya pengorbananmu. Kan ku ingat perkataanmu sepanjang hidupku. Oh Yesus, aku orang berdosa. Oh, aku perlu pengampunanmu. Oh Yesus, hanya Kaulah yang mampu selamatkan jiwaku. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Terima kasih kau rela mati. Terima kasih kau bangkit hidup, ku terima sorga terang. Kan ku ingat perkataanmu. Teman-teman kelas aku AT, tanggal 9 Oktober kita akan merayakan Pekan Anak. Teman-teman bisa beribadah di gedung gereja bersama orang tua. Yeay, aku senang. Ingat-ingat tanggalnya ya, tanggal 9 Oktober. Teman-teman ikuti lomba-lombanya juga ya. Semangat teman-teman!